Shalom saudara, ada komentar dari Yuki Mato yang mengatakan sesama pendeta aja punya asumsi masing-masing tentang Tuhannya Paman. Padahal sama-sama Injilnya Paman. Saudara-saudara, saya penting menjawab komentar ini karena sering sekali argumentasi ini dijadikan sebagai suatu kesalahan dan dianggap bahwa dengan berbedanya pendapat pendeta ini dengan pendeta yang lain itu dianggap kebenaran Alkitab itu sudah tidak benar. Nah, ini adalah sebenarnya pandangan-pandangan atau cara berpikirnya orang yang tidak memahami kebenaran itu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Bukan hanya di kalangan para pendeta, di kalangan Kristen, adanya perbedaan pendapat tentang Tuhan. Bahkan di agama-agama lain pun, bahkan 6 agama yang disetujui di Indonesia itu punya kok perbedaan pendapat di antara kelompok yang sama itu. Bahkan kadang-kadang saling menyesatkan. Dan bukan hanya di dalam kekristenan, ada yang namanya saling mengatakan bid'ah, bidat, sesat. Juga di agama-agama lain. Jadi itulah kenapa kadang-kadang orang-orang yang bersumbu pendek itu selalu membuat suatu indikator yang dimana indikator itu sebenarnya hanya untuk menampar mukanya sendiri. Artinya bahwa dia belum bercermin dengan keyakinannya dan belum bercermin kepada orang-orang di sekelilingnya. Saya tidak tahu agama Yuki Mato ini agamanya apa. Tetapi bagi saya, ketika kita belajar tentang agama, tentang ketuhanan, tentang kitab suci, tentunya kita manusia biasa ini banyak keterbatasan. Dan tentunya karena kita berbeda, maka pandangan, cara berpikir juga akan berbeda. Tetapi itu tidak mengubah bahwa kebenaran atau wahyu yang sudah diberikan Allah itu menjadi rusak atau menjadi salah karena kita salah memahaminya. Di dalam kekristenan, ketika ada perbedaan seperti itu, berarti bukan kitab sucinya yang salah, tetapi orang yang menafsirkan kitab suci itu. Jadi kalau ada perbedaan antara umat, itu tidak menjadi sebuah indikator bahwa kitab suci itu menjadi salah. Tetapi kesalahan kepada kitab suci itu ketika kitab suci itu tidak dapat dikonfirmasi dengan sejarah, tidak ada bukti, bahkan hanya klaim saja. Ini adalah kebenaran tetapi tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diverifikasi. Itu adalah indikator dari kesalahan pada ajaran tertentu. Atau ajaran itu mengajarkan orang kepada hal yang tidak baik. Nah, itu yang namanya kitab suci yang salah. Karena nggak mungkin dikatakan dia kitab suci tapi dia mengajarkan pembunuhan, pemerkosaan, pencurian. Tidak mungkin seperti itu. Jadi itu hal yang saudara pahami ketika kita belajar tentang keyakinan. Jadi argumentasimu yang mengatakan pendeta itu berbeda asumsi, itu hal yang wajar dalam sebuah keyakinan. Dan apalagi kamu katakan bahwa padahal sama Injilnya. Sama Injil itu bukan berarti kalau dipahami secara salah oleh orang yang berbeda, maka Injil itu menjadi salah. Tidak. Bukan seperti itu cara berpikir tentang memahami kebenaran. Semoga kamu berhenti untuk dan yang lain juga berhenti untuk memberikan komentar yang tidak memuaskan ini. Semoga Tuhan memberkatimu. Amin.